sebuah kampung kecil yang sunyi, di rumah Bu Warti, di bangku kayu dekat pagar, Rara memperhatikan seorang wanita muda yang baru saja lewat. Wanita itu memakai hijab besar yang menutupi dada, tapi pakaian ketat dan sangat mencolok. Tatapannya sinis, senyumnya meremehkan, seperti selalu ada yang salah dari rumah Bu Warti. Mah, itu Mbak Hani lewat lagi. Lihat deh, bajunya nempel semua ke badan, tapi kerudungnya panjang banget. Gak ngerti deh aku. Sudah Rara, jangan langsung nilai orang dari tampilan luar. Mungkin dia belum tahu cara nutup aurat yang benar. Tapi mah, masa iya? Udah berhijab segitu rapi, tapi bajunya kayak baju pesta. Ketat, ngecreng, jalan juga kayak di catwalk. Aku jadi bingung sendiri. Iya, Mama juga suka heran. Tapi kita jangan ikut-ikutin ngomongin ya. Kita cukup doakan aja, semoga dia dapat petunjuk. Tapi mah, tiap kali dia lewat rumah kita, tatapannya itu loh kayak jijik banget. Padahal kita nggak pernah ganggu dia, nggak pernah salah apa-apa. Mungkin dia nggak suka dari kita. Bisa jadi iri. Bisa juga karena dia malah lagi ada masalah. Tapi bukan cuma lewat mah. Kemarin aku nyapu depan rumah, dia nyelutuk keras-keras bilang, pantesan rumah bau tanah. Anaknya nggak ngerti dandan, terus dia ketawa. Mama denger, tapi Mama sengaja pura-pura nggak denger. Kalau ditanggepin, nanti malah jadi bahan tambahannya. Aku sampai mikir mah, apa dia emang gak suka sama kita dari dulu? Atau cuma iseng nyari masalah aja? Bisa jadi, tapi Mama nggak mau hidup kita dipenuhi rasa curiga. Kita jalanin hidup dengan baik aja. Tapi lama-lama kesel juga mah. Aku tuh kalau mau keluar rumah jadi ragu, takut dia ngata-ngatain lagi. Hidup itu memang penuh ujian nak, tapi jangan sampai kita berubah jadi orang lain hanya karena takut omongan orang. Mah, aku juga dengar dari temanku, katanya dia sindir aku di story, dibilang anak kampung yang gak ngerti gaya hidup. Ya Allah, kok sampai segitunya? Tapi biarin aja, kita nggak bisa kontrol mulut dia. Tapi kita bisa, hati kita tetap bersih. Tapi dia berhijab loh mah. Orang-orang banyak yang kagum sama dia. Tapi kalau tahu kelakuannya, pasti kaget semua. Kerudung bisa menutupin rambut, tapi nggak selalu bisa nutupin hati. Yang penting kamu tetap jujur sama dirimu sendiri. Aku pengen banget mau langsung ke dia, tapi takut malah tambah ribut mah. Nggak usah, game kamu udah cukup buat dia. Orang kayak dia, makin diladenin makin jadi. Kalau suatu hari dia jatuh, terus semua orang ninggalin dia, mau bakal seneng? Enggak nak, Mama justru bakal sedih. Karena kalau orang sampai dapat balasan dari Allah, itu bukan kemenangan buat kita. Aku coba ya mah, kalau jujur, rasanya itu masih sakit banget. Aku belum bisa sekuat mama. Nggak apa-apa Rara, sakit hati itu tanda kamu masih peka. Tapi pelan-pelan, kamu pasti bisa belajar jadi lebih kuat. Siang mulai terik, Hani duduk di rumahnya yang tampak lebih mewah dari rumah-rumah lain di gang itu. Ia memainkan ponsel, lalu sesekali melirik ke arah rumah tetangganya. Tuh, ini komplek makin lama makin jorok aja ya. Apa nggak malu tinggal di tempat kayak gitu, tapi nggak pernah dirawat? Lihat tuh, si anak Bu Warti lagi nyuci baju. Dibilangnya dandan dikit, malah bilang nggak penting. Pantas aja, dari dulu nggak laku-laku. Orang memperhatikan Hani. Ia sedih, tapi berusaha menahan diri. Mah, itu Mbak Hani lagi rekam ke rumah kita. Kayaknya ngomongin aku lagi. Biarin Rara, jangan tanggepin. Orang kayak gitu makin diperhatiin makin jadi. Tapi mah, kayaknya dia live loh itu. Bisa dilihat banyak orang. Mah kita semakin jelek. Nama baik itu bukan di tangan manusia. Kita yang penting gak berbuat buruk. Allah yang jaga kehormatan kita. Tapi aku ngerasa malu mah. Teman-temanku pasti lihat juga. Mama paham, tapi ingat, dunia ini bukan tempat cari pujian. Kita hidup bukan buat disukai semua orang. Hani masih terus berkomentar. Serius deh, baju dasar kumal itu udah nggak zamannya. Apa susahnya sih tampil kayak aku, udah berhijab, tapi tetap fashionable gitu. Nah, aku nahan terus. Tapi kalau kayak gini terus, gimana aku bisa tetap diam? Rara, setiap orang diuji dengan cara yang beda. Mungkin ini bagian dari ujian kamu.
Bisa jadi Allah sedang mendidik kesabaran kamu. Tapi mah, kenapa orang jahat kayak dia justru kelihatan lebih seneng ya? Lebih cantik, lebih dipuji banyak orang. Karena dunia ini tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Kesenangan dia belum tentu berkah, Nak. Aku iri mah, aku akui. Kadang aku pengen juga kayak dia, punya baju bagus, bisa bebas dandan. Tapi aku takut dosa. Perasaan iri itu manusiawi, Rara. Tapi jangan sampai kamu kehilangan pegangan. Jalan yang benar emang gak selalu ramai. Bu Arti, junya jangan jemur depan rumah dong. Ganggu pemandangan. Lihat mah, dengar sendiri kan, udah keterlaluan banget. Iya, Mama denger. Orang kalau hatinya sempit, pasti mulutnya tajam, Nak. Aku udah gak kuat mah, aku capek banget. Sore harinya, Rara bantu ibunya menyapu halaman. Dari arah gang, terdengar suara hak sepatu menghentak-hentak. Hani datang, seperti biasa dengan pakaian menonjol, hijab tapi atasannya ketat. Mah, itu Mbak Hani di jalan ke arah sini. Kayaknya sengaja banget deh. Iya, Mama lihat. Biarin aja, nanti juga lewat sendiri. Tapi mah, tiap sore pasti dia keliling terus kayak gitu. Kayaknya kayak mantan jalan catwalk. Mungkin dia bahagia dengan caranya. Kita nggak usah ikut-ikutan resah. Hani berhenti di depan rumah mereka. Masih aja nyapu pakai sapu lidi, gak zaman banget. Alhamdulillah, masih bisa gerakin tangan sendiri. Itu nikmat yang besar buat saya. Tapi kan bisa pakai alat canggih kek, atau minimal disapu sama ART. Masa nyapu sendiri mulu, capek dong. Mbak, Mama yang biasa bersihin sendiri. Gak semua orang hidupnya sama kayak Mbak. Aku cuma kasihan aja, lihat ibu masih kerja keras. Nanti kalau udah tua banget gimana? Selama masih bisa, saya akan tetap usaha sendiri. Beneran cocok, hidup dilayanin. Bener-bener beda ya. Aku tiap sore pijat kaki, minum visoter, maskeran. Kalian masih sibuk sama debu sama sapu lidi. Mbak tuh sebenarnya mau apa sih? Tiap lewat sini selalu nyindir komentar hidup orang. Emang bahagia ya hidup kayak gitu? Aku cuma jujur, bukannya hidup itu harus selalu ditingkatin. Hani, hidup itu bukan kompetisi gaya. Kalau kamu senang dengan yang kamu punya, ya syukuri. Tapi jangan rendahkan yang lain. Ya udah, aku cuma heran aja. Masih ada orang zaman sekarang yang gak peduli penampilan. Yang penting hati kami gak jelek, Mbak. Hati? Emang kelihatan? Hati dari baju kumel sama jepit kayak gitu. Kadang justru yang paling bersih itu gak bersinar dari luar, tapi kelihatan saat diuji. Ya udahlah, aku mau ke salon. Kalian lanjutin aja nyapunya. Jangan sampai ada yang daunnya lewat, nanti gak rapi. Hati-hati, Mbak. Takutnya nanti yang disapu itu malah bekas ucapan sendiri. Rara, udah cukup ya. Kita masuk aja. Biarin orang kayak gitu. Mas sikapnya, kita bawa sabar aja. Suatu hari, sebuah hajatan sedang berlangsung di rumah Pak Dullah, tetangga lama. Rara dan Bu Warti ikut datang, mengenakan baju rapi tapi sederhana. Hani muncul belakangan, dengan jilbab lilit panjang, dan baju yang ketat membentuk tubuh. Itu Mbak Hani datang juga. Bajunya. Diam aja, Rara. Kita nenek silaturahmi, bukan buat komentar penampilan orang. Tapi mah, ini kan hajatan keluarga Pak Dullah. Tamu-tamunya banyak yang sepuh. Mbak Hani itu gak nyadar apa ya? Bajunya terlalu, ya gitu deh. Mama paham, tapi biar ulang nilai sendiri. Bu Arti, Rara, kayaknya datang juga. Kayaknya gak bakal cocok sama suasana kayak gini. Alhamdulillah, masih diundang juga. Kita datang buat silaturahmi. Wah, baju ibu kayaknya masih yang itu aja ya, yang dipakai pas pengajian bulan lalu. Mbak Hani, itu Indra nanya. Enggak dong, aku cuma perhatiin. Tapi bener sih, kadang orang sederhana itu emang prinsipnya hemat. Iya, kami lebih senang pakai yang masih layak, gak harus baru setiap waktu. Tapi nggak malu gitu Bu, kan banyak tetangga di sini. Kalau aku sih, baju harus beda tiap acara. Nanti dikira nggak punya. Mbak, nama tuh gak peduli dibilang apa. Yang penting datang sopan, gak pamer, gak bikin risih. Ya ampun, kenapa jadi baper sih? Aku kan cuma ngobrol. Hani, ngobrol itu bisa jadi ladang pahala kalau kita pakai untuk saling menyemangati. Tapi bisa juga jadi dosa kalau niatnya merendahkan. Aku cuma jadi diri sendiri kok. Kayak aku gini ya dari dulu. Yang penting kan, aku masih nutup aurat. Nutup sih iya, tapi kan bukan sekedar nutup. Apa gunanya jilbab panjang dalam yang bentuk semua laku tubuh? Kamu jangan ngajarin aku ya. Aku tahu agama.
Aku lebih rajin ngaji dari kamu. Hani, bukan soal siapa yang lebih rajin, tapi apakah kita menerapkan apa yang kita pelajari? Aku tuh paling sebel kalau ada orang masa lebih baik cuma karena tampil sederhana. Sederhana belum tentu suci, Bu. Tapi kesederhanaan pernah nyakitin siapa-siapa. Beda sama sindiran terus Mbak lontarin tiap ketemu. Ya udah deh, aku duduk di meja sebelah aja. Aku nanti suasananya jadi berat karena omongan-omongan yang balik. Silakan Hani, semoga hatimu juga bisa tenang. Beberapa jam kemudian, hajatan pun selesai. Warga pulang, lewati gang sempit. Burti dan Rara jalan beriringan. Hani menyusul dari belakang. Mah, aku beneran kesel deh. Tiap ketemu Mbak Hani, pasti mulutnya nyindir. Capek dengerinnya. Sabar nak, orangnya hatinya belum tenang, emang mulutnya suka meledak-ledak. Tapi mah, tadi tuh udah kelewatan. Dibilang gak punya, dibilang kumel. Gimana sih? Kita cuma bisa jaga diri kita, Rah, bukan mulut orang lain. Kalian lambat banget jalannya. Jalannya kayak orang baru pulang dari sawah. Kita emang gak pakai sepatu bagus kayak Mbak. Tapi kaki kita sebisa jalan lurus, gak goyang-goyang kok. Aduh, nyalot amat sih, Rah. Baru dikit-dikit komentar aja udah gini. Belajar tahan hati dong, kayak ibumu. Hani, udah ya, hari ini capek. Kalau bisa, kita tutup harinya dengan kalimat yang baik. Aku mah selalu baik, Bu. Cuma kadang orang terlalu sensitif nanggepin gaya aku. Bukan sensitif, tapi Mbak selalu ngomong soal hidup orang lain tuh salah semua. Ya habis, kalau nggak aku yang ngasih tahu siapa lagi? Masa dibiarin kampung ini isinya ibu-ibu polos yang nggak tahu tren? Hani, tren itu berubah, tapi Allah nggak bisa ikut musim. Ah, Bu, saya tuh paling sebel karena saya dibelut kalimat puitis. Kelihatannya bijak, padahal nyindir balik. Mbak Aceh dari tadi ngomongnya penuh nyinyir, tapi gara mamaku jawab, malah dibilang nyindir. Ya udah deh, aku duluan aja. Kalian pelan amat jalannya. Hati-hati ya Han, jalannya licin, udah lembab begini. Iya, aku kan pakai sepatu mahal, soalnya anti selip. Beda sama sendal kampung. Ya Allah, Mbak gak capek apa nyambungin semua yang dipakai? Lah, biar kalian tahu aja, biar bisa termotivasi. Semoga yang kamu pakai bisa melindungi, bukan jadi sebab celaka. Kita doakan yang baik-baik aja ya, Rah. Iya mah, tapi aku nahan nih, kadang pengen bales. Tapi gak tega liat mama terus sabar. Sabar itu gak berarti lemah, nak. Tapi bukti kalau kita kuat jaga diri. Sesampainya di rumah mereka, Rara membuka sendal dengan kasar. Wajahnya masih kesal. Mah, sumpah ya, aku tuh udah gak tahan. Tiap ketemu bahan itu, kayak dikulitin pelan-pelan. Rara, jangan ngomong gitu. Jangan kebawa emosi. Tapi masa iya, kita harus terima dihina gitu? Tadi penerang banyak mah. Tadi tuh aku sampai pengen berdiri dan balas semuanya. Mama tahu kamu kesel, tapi kita bukan dia. Kita nggak mau jadi cermin yang sama. Tapi mah, tadi tuh udah keterlaluan banget. Dibilang kayak orang sawah lah, ya katanya miskin lah. Emang bahan dipikir dia siapa? Cuma karena bajunya mahal. Terus, bebas nyakitin orang. Kita nggak tahu, nak. Mungkin dia berusaha nutupin kekosongan dalam dirinya. Tapi mah, kenapa ya? Dia pakai jilbab, tapi malah makin sombong. Harusnya kan makin nutup diri, makin rendah hati. Ini malah makin nyolot, makin pamer. Jilbab itu bisa menutup rambut, nak, tapi belum tentu bisa langsung menundukkan hati. Tapi tetep aja mah, aku kesel. Dari dulu bahan itu kayak gitu, gak pernah ada kapoknya. Selalu ngerasa paling tahu, paling cantik, paling kaya. Karena dia ngerasa hidupnya selalu dilihat orang. Jadi dia pikir harus tampil sempurna terus. Padahal purnaan itu di mata tetangga, tapi di hadapan Allah. Mah, besok-besok kalau ketemu dia lagi, aku boleh kan ngomong tegas? Gak marah, tapi cukup biar dia tahu. Kita juga bisa pasang batas. Boleh, asal bukan karena benci, tapi karena kamu mau jaga harga diri dengan tetap berakhlak. Aku gak mau terus-terusan kayak gini. Sakit banget terus setiap ketemu. Mama ngerti Rara, tapi percaya deh, orang yang sombong biasanya sedang menunggu waktunya buat dipermalukan. Bukan karena kita balas, tapi karena lo tahu kapan waktunya negur. Kalau mama gak sabar kayak gini, mungkin aku udah dari dulu meledak. Kesabaran itu bukan buat orang lain, nak, tapi buat kita sendiri, supaya hati kita gak ikut rusak karena pelaku buruk orang. Pagi hari cerah, Rara baru pulang dari warung ujung gang, berbelanja sayur. Langkahnya terhenti ketika Mbak Hani sedang di depan rumahnya. Seperti biasa, penampilan seksi dan memakai hijab. Pagi-pagi udah mondar-mandir belanja ya?
Tumben sendirian. Mana ibu tercinta? Ibu di rumah lagi masak. Emang kenapa? Gak apa-apa. Kirain kamu gak bisa gerak kalau gak nempel ibumu. Kan anak soleh banget. Lebih baik nempel ibu daripada nempel-nempel tetangga buat ngomongin mereka dari belakang. Astaga, kamu nyindir aku ya? Kan nyindir, aku jawab aja. Soalnya Mbak sering banget nyolek duluan. Wah, udah berani sekarang ya? Biasanya kamu cuma diem belakang ibumu, ganggu doang. Aku diem karena aku hormatin mama, bukan karena takut sama Mbak. Tapi sekarang kalau terus-terusan diganggu, aku bisa jawab juga. Sombong amat kamu, Rah. Baru juga dandan dikit, udah gaya. Mending dandan dikit, tapi nggak pamer, daripada dandan maksimal, mulutnya nyakitin semua orang. Kamu pikir aku nyakitin? Aku cuma jujur. Orang zaman sekarang tuh lu manja sama kebenaran. Itu bukan jujur, Mbak. Itu namanya ngecek. Bedain deh antara kritik sama nyinyir. Jangan ngajarin aku soal sikap ya. Aku lebih tua. Kalau lebih tua cuma dipakai buat ngerendahin orang, ya percuma. Umurnya doang nambah, matanya nggak kelihatan. Berani kamu ngomong kayak gitu ke aku? Iya, soalnya aku udah capek diem olok-olok terus. Mulut Mbak tuh tajem, tapi aku juga bukan orang yang bisa terus diem aja. Dasar anak kecil. Udah bisa balas ngomong aja, udah ngerasa menang. Nggak perlu menang, Mbak. Cuma aku pengen hatiku nggak terus-terusan sakit. Kamu kurang ajar banget ya. Mulutmu makin gak tahu diri. Aku cuma ngasih Mbak cermin biar Mbak tahu apa yang selama ini Mbak lakuin ke orang lain. Ih, muak aku. Hani menangis kesakitan sambil menjerit panik. Rara mematung sejenak. Tapi ketika melihat wajah Hani belepotan, refleks mengangkat ponselnya. Mama, tapi ini kayaknya Karma. Ia memfoto wajah Hani yang mengenaskan, lalu beralih menjauh sambil menahan tawa. Hapus fotonya. Awas kamu ya. Beberapa jam kemudian, Rara memposting foto itu. Rara, kamu ini pakang posting begituan. Maaf mah, tapi aku udah terlalu lama nahan. Mungkin ini caranya Allah nunjukin kalau nggak semua bisa kita hina seenaknya. Lain kali kita balas bukan dengan kayak gini, tapi dengan doa biar Allah yang tunjukkan. Iya mah, aku tahu. Hari-hari berikutnya, Hani jadi sorotan. Tiap keluar rumah, bisi-bisi dasi mengejek menghampirinya. Ia mulai jarang terlihat. Ketika muncul pun, penampilannya berubah drastis. Jilbabnya kini lebar menutup dada, bajunya longgar, dan tidak ada lagi makeup mencolok. Bruh.